Halo, selamat siang semua. Sekarang kita mau membahas gimana sih dan cari solusi gimana sih mengatasi kampas rem yang sudah habis, tidak perlu ganti tapi bisa difungsikan kembali. Terutama buat motor matic. Terutama kalau motor matic itu kalau kampasnya sudah habis itu sangat berbahaya karena mengandalkan rem. Kalau kampas sudah habis otomatis handle-nya itu akan dalam tapi remnya tidak berfungsi. Tuh nggak tidak berfungsi itu dalam itu masih melonong kalau motor matic. Nah, kita perlu perbaikan. Kalau lebih baiknya sih diganti, tapi kalau belum mau ganti itu bisa diperbaiki, diakalin. Nanti kita kasih tahu gimana caranya. Langkah yang pertama itu kita harus melepas knalpot. Kalau knalpotnya tidak dilepas, itu nanti kita tidak bisa membuka roda. Sedangkan kalau mau mengganti kampas atau membuka kampas atau ngakalin kampas itu harus dibuka rodanya. Yang pertama itu knalpotnya itu harus dilepas dulu. Ini bautnya. Ini yang di atas, di bawah juga satu ada. Di dalam itu yang di mesin itu ada dua. Itu dicopot dulu menggunakan kunci 12 sama 14. Sesudah dicopot, ini sudah dicopot, knalpotnya tuh sudah dicopot. Terus kita selanjutnya itu melepas roda. Rodanya harus dilepas agar kampasnya nanti kelihatan atau sudah haus ataukah belum. Tentunya kalau remnya sudah enggak bisa berfungsi dengan normal, pasti kampasnya sudah haus, lebih baik diganti. Tapi kalau belum ada duit, itu ada solusi cara ngakalin supaya rem itu bisa berfungsi dengan normal kembali. Ini sudah dilepas ya, ini sudah dilepas, sudah kelihatan kampasnya sudah kelihatan. Itu emang sudah haus. Nah, itu rodanya, bagian rodanya itu di tromolnya itu mesti dilihat dulu. Biasanya tuh ada debu-debu kotoran yang bikin slip, jadi mengganggu kinerja kampas rem. Ini kampasnya ini ya, kita lihat dengan cermat, itu sudah haus. Sebenarnya itu bagusnya diganti ya. Tuh sudah tipis. Nah, itu kampasnya sudah dicopot. Terus kita nah, ini tempat panel rem itu ya, ini nih. Nah, terus yang ini nanti yang di sini mesti kita akalin. Kita ganjel pakai kawat. Jangan pakai kain atau jangan pakai yang lentur-lentur, itu harus pakai yang keras, itu pakai kawat itu. Nah, di sini nanti dikasih kawat ya, biar nanti bisa apa namanya? Untuk mengganjel kampas supaya kampasnya tinggi. Lah nanti kalau diganjel pakai itu, nah itu kawat yang gini nih. Nanti dilingkarin di sini sampai penuh, itu jangan sampai renggang, biar nanti kampasnya nggak goyang. Yang penuh yang sampai rapet ya, sampai rapet. Nah, nih kalau udah dipasang kawat tuh begini nih, rapet. Itu fungsinya buat mengganjel kampas supaya nanti kampasnya tinggi dan pengereman pun akan kembali sempurna, akan kembali normal, kembali pengereman. Nah, kalau yang panel yang satunya lagi, nah kita lakukan pembersihan dulu. Itu harus dibersihin. Otomatis kan kalau di bagian kampas itu pasti ada debu-debunya, terutama itu rontokan kampas rontok itu nanti akan jadi debu. Itu kalau nggak dibersihin nanti akan mengganggu fungsi kampas, fungsi pengereman nanti akan terganggu, jadi kurang pakem.
kurang sempurna. Nah, ini kampas sudah dipasang kembali ya. Nah, itu selanjutnya itu kampas mesti dibersihin. Itu pasti ada debu-debunya. Debu diakibatkan kotoran kampas itu akan jadi debu, atau mungkin debu yang alami itu masuk ke dalam tromol dan akan mengerak di situ. Kita semprot, kita bersihin. Nah, itu kan. Nah, kalau sudah bersih itu selanjutnya, nah itu bagian roda itu di tromolnya itu kita mesti bersihin. Pasti ada debunya juga, itu mesti dibersihin pakai amplas, digosok-gosok, nanti disemprot. Nah, supaya kalau lemornya bersih itu nanti akan sempurna, pengereman itu nanti akan semakin efektif. Nah, di situ mesti dibersihin itu, nanti akan semakin efektif. Kalau bersih nanti buat ngerem bisa lebih pakem. Digosok, nanti habis itu disemprot. Nah, disemprot, terus disemprot. Kalau sudah bersih, selanjutnya kita pasang kembali. Rodanya itu harus dipasang kembali. Kalau nggak dipasang ya nanti nggak bisa jalan. Terus itu murnya jangan lupa, jangan sampai kelupaan. Nanti wah tahu-tahu jalan murnya belum dipasang, nanti rodanya lepas, nanti lucu. Tuh bagaimana, harus dikencengin dengan maksimal, dengan sempurna, ya. Terus ya untuk selanjutnya itu knalpotnya mesti dipasang kembali. Kalau nanti knalpotnya nggak dipasang, ya nanti ya repot. Naik motor nggak pakai knalpot, waduh bisa gawat. Suaranya bisa orang sekampung bisa teriak-teriak. Oh, itu knalpotnya sudah dipasang, sudah kembali normal. Nah, ini cek tinggal penyetelan rem. Ini panel remnya harus disetel. Penyetelan di sini tuh dikencengin agar pas. Terus 1 2 3 dikencengin terus sampai ukurannya itu bener seleranya pas. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita lihat di handle remnya. Nah, itu dicek apa udah. Nah, itu nanti akan semakin tinggi dan pengereman pun semakin sempurna, semakin enak dan pakem. Boleh dicoba loh kawan-kawan. Ini sangat membantu bagi yang belum penyakit. Ternyata kampas sudah habis, aduh kantongnya masih tipis, boleh dicoba, insya Allah ada manfaatnya ya. Selamat mencoba ya, tapi jangan dibawa ngebut-ngebut loh kalau mau ngetes ya. Hati-hati.